Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube Lazarus Ahmad. Pada kesempatan ini saya akan membahas buku kajian seminar masalah-masalah sosial dengan topik memahami ras dan hubungan antar etnis. Tapi sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan nama saya Sefnat Lopo, mahasiswa program studi sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada buku ini digambarkan oleh Vincent N. Parillo dan berbicara mengenai dia sebagai seorang peneliti tentang kaum minoritas tapi dia lebih melihat secara komprehensif bagaimana hubungan ras dan hubungan antar etnis di Amerika pada zaman abad ke-20 itu. Jadi di sini ia melihat bahwa bagaimana antusiasme dari bangsa-bangsa imigran yang menjadi warga tetap di negara Amerika Serikat. Mereka punya antusiasme atau mereka punya rasa kepedulian menjadi bagian dari negara Amerika Serikat, walaupun kalau secara substansial mereka sadar betul bahwa mereka itu kaum minoritas, tetapi mereka tidak merasa dialienasi atau merasa dikucilkan, tetapi justru kemudian mereka punya kontribusi besar terhadap pembangunan dan keberlangsungan kehidupan di negara Amerika Serikat waktu itu. Namun di beberapa pidato penyerapan bangsa dari beragam bangsa selama bertahun-tahun, cerita keberhasilan adalah kebenaran yang menggelisahkan. Jadi betul bahwa kenapa kita lihat sejarah Amerika Serikat itu kemudian tidak pernah dipimpin dan dinakodai oleh orang-orang kulit hitam. Karena itu tadi, bahwa pada zaman itu masih sangat fanatik. Bangsa Amerika asli tidak pernah memberi peluang kepada orang-orang imigran. Nah, saya lebih melihat hal itu dan saya coba bagaimana kita menganalogikan ke kita Indonesia. Untuk bagaimana kita melihat substansi daripada Bhinneka Tunggal Ika sebagai roh kesadaran kolektif bangsa Indonesia, sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat Indonesia, tentang bagaimana kita menjaga stabilitas negara kita. Ya tentu harus bagaimana kita merelevansikan entah pembangunan, distribusi bantuan dan lain sebagainya sehingga merata. Kita lihat pemimpin hari ini di Indonesia tidak pernah ada kaum minoritas dari konteks agama, tidak pernah ada untuk memimpin bangsa ini. Tidak lain tidak bukan hanyalah kaum mayoritas yang menjadi pembersih etnis atau menjadi penguasa di bangsa ini. Sehingga ketika ada persaingan elektoral dalam momen pilkada, itu sebetulnya bukan persaingan secara demokrasi sehat. Itu sih sebetulnya bukan karena persaingan kemampuan secara kognitif dan lain sebagainya, tetapi yang lebih kepada kita adalah bagaimana persaingan etnis, persaingan ras, suku, agama, dan juga persaingan kapitalis di sana sebenarnya. Dan hal itu tidak lain tidak bukan bisa saja memicu konflik struktural maupun vertikal antara sesama masyarakat maupun antara suku A dengan suku B. Biasa terpicu dari situ. Di tempat lain kaum minoritas juga, contoh di Amerika Serikat, di bangsa Inggris penduduk Aljazair, di Prancis ada Turki, di Jerman ada Roma Gispi, dan di Republik Ceko ada warga Palestina dan Israel, menghadapi prasangka diskriminasi dan serangan fisik dalam masyarakat manapun. Pengelompokan orang oleh ras, agama, suku, dan kebudayaan atau gaya hidup dapat menimbulkan prasangka keterangan dan luapan kekerasan secara sporadis. Jadi model kegambaran tadi di wilayah-wilayah tertentu, model di Republik Ceko, mereka memandang bahwa selalu saja ada prasangka buruk bahwa antara Palestina dan Israel itu suatu bisa dianalogikan seperti tikus dan kucing, ya. Dan mereka itu sangat dikucilkan karena sering terjadi membuat hal-hal yang bersifat diskriminatif,
serangan fisik dan lebih menjadi suatu peluang kriminal di bangsa tertentu. Berikut tentang peran budaya. Kita berbicara mengenai budaya. Di sini saya ambil konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa ada 3 hal yang menjadi indikator penting ketika kita berbicara mengenai budaya, yaitu berbicara mengenai hasil cipta rasa karsa bersama dan juga ide gagasan. Itu sebetulnya kalau kita berbicara mengenai budaya. Budaya yang dimaksudkan bukan seperti sesuatu yang sangat mistis dan lain sebagainya, tetapi kita lihat model kayak hari ini tentang bagaimana orang duduk dengan kesibukan, berhadapan dengan HP-nya, itu sih sebetulnya budaya sih sebetulnya. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan, walaupun secara nilai moralitas kita melihat bahwa paling banyak di zaman kontemporer atau zaman kekinian ini orang lebih menyibukkan diri secara individualis, tetapi di balik daripada itu orang punya kepentingan yang hakiki sehingga orang berani melakukan itu. Sibuk dengan gadget, walaupun ya dalam istilah kita sebagai orang sosiolog itu di sana memberi istilah pubing atau makin menyibukkan dirinya dengan kesibukan sendiri, dan kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu tidak benar karena dia berani beradaptif dengan perkembangan hari ini. Kebudayaan menyediakan pedoman untuk penafsiran orang terhadap situasi yang mereka hadapi dan untuk tanggapan yang mereka anggap tepat. Perbedaan interaksi budaya juga penting bagi pembaruan. Jadi misalnya orientasi budaya dari kelompok minoritas dominan membentuk pengharapan tentang bagaimana sebuah kelompok mayoritas harus masuk ke dalam masyarakat. Jadi peran budaya sebetulnya bagaimana kita harus membaharukan, ya. Jangan kita menggunakan cara pandang kita atau kacamata kita untuk menjadikan sebagai parameter atau alat ukur dengan etnis lain untuk menjadikan atau memaksakan situasi itu untuk harus mengikuti kemauan kita atau budaya kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus adaptif. Sebaliknya kaum mayoritas tidak bisa menjadi subordinasi atau menjadi dominasi terhadap kaum minoritas, sehingga harus ada relevansi di sana. Contoh sekarang budaya kontemporer di era digital, mau tidak mau ini suatu skema besar yang sudah dicanangkan oleh negara-negara adik kuasa untuk bagaimana menguasai dunia secara komprehensif. Jadi kita tidak bisa mengelakkan diri bahwa saya harus taat terhadap kebiasaan saya secara total, tidak bisa seperti itu. Karena di lain sisi itu kebutuhan yang sifatnya substantif kan. Kita tidak bisa mengelakkan diri dari determinasi itu. Yang berikut juga ada atribut budaya bagaimana menyediakan rasa orang dan ikatan bersama yang melalui anggota masyarakat dapat berhubungan atau oleh karena itu kebanyakan sosiolog menandaskan dampak kebudayaan dalam bentuk perilaku satu melalui bahasa, bentuk interaksi simbolis. Ya, jadi model dalam interaksi simbolik ada ahli siapa yang berbicara mengenai interaksi simbolik itu banyak makna yang harus ditafsirkan. Contoh, ada kalanya di dalam budaya atau kebiasaan daerah tertentu ketika memberi simbolik seperti ini, itu bagi mereka itu hal positif saja, sak-sak saja. Tetapi di daerah tertentu itu sangat negatif. Sehingga bagaimana kita membaharukan atau bagaimana kita membuat komunikasi, membangun komunikasi secara intens sehingga saling memahami budaya satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiktif pemahaman yang bersifat sentimen negatif dari kelompok A terhadap kelompok B, sehingga jangan ada prasangka-prasangka buruk terhadap etnis lain. Bagi saya berbicara mengenai pemahaman tentang itu soal kesadaran kolektif untuk bagaimana kita menyadarkan budaya yang ribet dari kelompok A ke kelompok B. Bahasa sebagai simbol budaya adalah perilaku yang dipelajari terutama melalui komunikasi lisan maupun sebuah tulisan. Ya, jadi itu tidak lain tidak bukan bagaimana kita melihat variabel itu sebagai suatu kontribusi terhadap budaya, tetapi
jauh lebih pentingnya daripada itu adalah soal komunikasi. Bagaimana kita menyederhanakan ada kalanya dari dialek bahasa daerah tertentu budayanya sangat kasar. Ada kali kita berprasangka bahwa itu sangat tidak sinono atau tidak seimbang, tidak serelevan dengan kebiasaan. Tetapi itu soal kebiasaan. Bagaimana kita adaptif dengan keberadaan itu. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.